Jalur kereta api sedang dibangun di Sulawesi Selatan sebagaimana tadi diungkapkan oleh Bapak Menteri, dan yang menghubungkan Kota Makassar, 3 kabupaten, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Baru, dan juga Kota Parepare sepanjang 142 kilometer. Pembangunan jalur kereta api ini merupakan yang pertama kali di Indonesia Timur dan merupakan tahap awal dari jalur kereta api Trans Sulawesi yang merupakan investasi infrastruktur nasional. Jalur kereta api ini akan meningkatkan ketersediaan transportasi bukan hanya untuk barang tapi juga untuk orang atau penumpang. Kehadiran jalur kereta api ini juga dapat membuka peluang bagi ekonomi, terutama ekonomi lokal, dan meningkatkan ekspor komoditas, berpotensi mentransformasi masyarakat dan Sulawesi Selatan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk konektivitas seperti kereta api tidak selalu bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak berfokus pada manusia atau people-centric dan tidak disertai upaya membuatnya berkesinambungan, terjangkau, dan mudah diakses. Bagaimana memaksimalkan dampak jalur kereta api pertama di Sulawesi Selatan? Untuk itu, dalam forum kebijakan kali ini telah hadir para narasumber kita, Bapak Profesor Wihana Kirana Jaya, Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi, Prof. Wihana. Pagi, Bu Nana. Pagi semuanya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bapak Insinyur Prakosa Hadita Karyanto MT. Beliau adalah Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 4. Selamat pagi, Pak Prakosa. Ada Bapak Dr. Arafah, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bapak Kadis. Selamat pagi, Bu Nana. Terima kasih, Pak. Bapak Dr. Hendra Fahri, beliau adalah anggota bidang infrastruktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Ibu Nana, dan selamat pagi. Narasumber kita pagi ini. Saya ingin mempersilahkan dulu kepada Prof. Wihana untuk memberikan update pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan dan visi pemerintah pusat untuk memaksimalkan dampak kehadiran kereta api di Sulawesi Selatan. Kami persilahkan Prof. Wihana. Slide-nya mohon ditayangkan. Terima kasih Bu Nana. Selamat pagi semuanya. Apresiasi nih acara hari ini. Pak Menteri tadi sudah mengarahkan bahwa Kementerian Perhubungan itu mengatur sistem ya, kalau Menteri PUPR. Nah, sistem yang sedang kita buat adalah jalur kereta api Makassar Parepare. Ya. Baik, secara tepat ya, bahwa tadi Pak Menteri mengarahkan jelas sekali. Jalur kereta api Makassar Parepare adalah untuk memperbaiki yang dulu belum connect, kita buat connect melalui jalur kereta, moda kereta api. Sehingga orang punya akses, bisnismen punya akses, korporasi punya akses, gitu ya. Kemudian masyarakat informal punya akses kalau ingin bepergian sebagai penumpang, sebagai pelaku UMKM, sebagai informal. Ya. Jadi intinya apa? Jalur kereta api Makassar Parepare itu memberi impact tidak kepada kelompok-kelompok tertentu, korporasi tertentu, tapi juga memberikan opportunity ekonomi, value of chain yang maksimal. Itu arahan Pak Menteri ya. Sehingga mobilitas penggunaan jalur itu, kereta itu akan selain barang, kargo, dan manusia semakin baik. Gitu ya. Nah inilah salah satu. Baik, next ya. Silakan PowerPoint saya disampaikan. Kemudian yang menarik, next. Yang menarik adalah memang secara konsep ya, secara konsep tadi ya, adanya kereta api itu kan mengkonekkan ya faktor-faktor produksi, bisa tenaga kerja, bisa raw material, resources, capital, bisa juga memberikan transfer of teknologi gitu ya pada masyarakat. Tadi Bu Nana kan mengatakan tidak akan berdampak bagi masyarakat lokal kalau ya. Nah, disitulah tanggung jawab kita bersama. Baik, sehingga saya akan masuk kepada sekarang membangun kereta api Makassar kan asumsi sebelum pandemi kita coba melihat
Bagaimana dengan pandemi? Intinya apa? Berarti Pak Menteri, Presiden pengen sekali ini dipercepat, ya jadinya 2021 tadi supaya stimulus pada masyarakat pada saat kondisi pandemi. Oke, silakan dampak COVID ini ditunjukkan. Ya cepat saja. Nah, semua udah tahu ada pandemik, ada lockdown, kedua lockdown, Amerika, Eropa dan lain-lain. Intinya ekonomi terkontraksi karena kita close, ya kita close. Kita batasi mobilitas yang kata Pak Menteri, ya. Kita batasi kapasitasnya, ya diturunkan. Kita jaga protokol. Akibatnya apa? Secara ekonomi ada kontraksi, aggregate demand, aggregate supply terkontraksi, outputnya berkurang. Ini yang dikatakan resesi secara konsep ekonomi, ya, aggregate demand, aggregate supply. Bagaimana kondisi global? Bagaimana kondisi regional? Bagaimana kondisi nasional? Bagaimana kondisi Sulawesi Selatan? Bagaimana kondisi kabupaten-kabupaten yang ada di dalam Makassar Parepare. Bagaimana masyarakat di kecamatan, termasuk pedesaan dan seterusnya. Nah, semuanya kontraksi. Sehingga suka nggak suka, proyek ini harus dilakukan dengan cepat karena akan menstimulus. Ya, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, ada peningkatan output, ada proses supplier, ada pendapatan, ada konsumsi, akan menimbulkan kontraksinya akan berkurang. Baik, nah bukti itu terjadi. Negara semua mengalami kontraksi, Jerman dan Amerika semuanya punya impact pertumbuhan ekonomi, berapa stimulusnya, berapa hasil ekonominya masing-masing berbeda. Indonesia menurut IMF terbagus kedua di dunia setelah China, ya recovery-nya. China positif, kita sudah minus 1, berapa prediksi dari IMF yang baru-baru ini. Nah, oke, next. Lewat. Nah, bagaimana dengan konteks Sulawesi Selatan, ya? Nah, dulu Sulawesi Selatan selalu pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan nasional, ya. Nah, sekarang sudah mulai turun, drop ini, ya, drop. Nah, makanya stimulus fiskal pen baik untuk kesehatan, untuk social safety net, untuk insentif pemerintah, ya, dan untuk beberapa stimulus yang lain melalui perbankan dan seterusnya, itu harapannya adalah meningkatkan ekspor import di Sulawesi Selatan. Sehingga kita tahu bahwa pertumbuhannya mulai turun, ya ini menyebabkan akibat adanya pandemik, kemudian banyak sekali tenaga kerja yang ada pengangguran. Next, terus aja kita lihat sekarang. Silakan. Nah, jadi Sulawesi Selatan terkontraksi ini, ya. Kalau sudah terkontraksi, tentunya kita butuh stimulus. Stimulus tidak melalui pen saja, tapi melalui regulasi maupun infrastruktur. Bagaimana kita fokus di Makassar Parepare. Nah, akibatnya sisi supply-nya kalau itu jadi jalur kereta apinya jadi, semua usaha-usaha bisnis, korporasi, semen Tonasa, semen Bosowa, kegiatan-kegiatan semen yang lain, ekspor impor batu bara untuk semen. Nah, itu ada aliran barang. Nah, itulah yang menjadikan stimulus. Itulah yang harus kita percepat, ya. Sehingga harapannya apa? Selain Makassar, nanti Pelabuhan Makassar Penumpat menjadikan direct call, membawa produk-produk barang-barang ke airport, ke port, kemudian sisi supply dan demand-nya terpenuhi dengan baik. Yang dulu terkontraksi demand supply, sekarang demand supply-nya mulai bergerak. Supply-nya bergerak ke kanan, demand-nya bergerak, output-nya juga bergerak, ya. Nah, ini yang diharapkan stimulus memberikan positif pertumbuhan ekonomi. Akibatnya penyerapan tenaga kerja makin tinggi, kemudian peningkatan PDRB dari capital, dari output, kemudian dari potensi angkutan. Yang paling penting, dulu kita membawa barang sebelum ada kereta api pakai jalan darat, di mana waktu tempuh masih mahal, tidak pasti, gitu ya. Artinya inefisiensi terjadi. Nah, inilah. Nah, yang penting lagi, Pak Menteri tadi mengatakan membangun infrastruktur itu harus berpikir komprehensif. Tidak 1+1 sama dengan 2, tapi sama 7. 7 itu artinya apa? Menciptakan great value, ya, creative value, chain of value, lalu maksimisasi dari ekonomi value. Kalau terkoordinasi antara Parepare dan Makassar. Oke, next. Lanjut. Nah,
di sini yang sudah dibangun oleh pemerintah, apa yang sudah dilakukan, segmen B-nya, segmen C-nya, segmen seterusnya, berapa kabupaten terlewati, mana yang dibangun, dengan dana apa, dan seterusnya. Tadi Pak Menteri mengatakan, ini salah satu yang pertama proyek public-private partnership. Karena apa? Pemerintah punya concern budget, pemerintah bekerja sama dengan BUMN, PT KAI bekerja sama dengan swasta, nanti apakah membangunnya, efisiennya, atau membangun pengelolaannya, PUP-nya. Ya. Nah inilah salah satu terobosan ya. Bagaimana membangun infrastruktur, bekerja sama dana dari pemerintah dengan pihak ketiga atau BUMN atau masyarakat ya, atau swasta. Nah inilah salah satu shifting the paradigm financing infrastructure ya, yang pertama di kereta api. Baik, terus ini data-data yang sudah dilakukan segmennya kita lewat saja. Next, silakan. Adsortnya di nah kemudian ini nanti kita sudah masuk turun ya, tadi dari konsep global turun ke lokal ini. Nah sekarang bagaimana di proyek operasinya ya. Nah harapannya kalau ini semua terjadi dan di Garonggong ini bisa menjadi hub untuk pelabuhan ya. Kalau dibawa ke Makassar mungkin tahu jauh, mungkin dari pelabuhan juga bisa berkembang nanti jalur kereta ya, kemudian ada jalur laut Makassar Airport ya, dan bagaimana mengintegrasikan antara jalur kereta, jalur kapal, jalur truk, dan seterusnya. Hal yang penting, next, hal yang penting adalah jalur kereta api ini, sebelumnya, jalur kereta api ini Makassar Parepare selain membawa barang, kargo, kemudian yang penting bagaimana hubungan intermoda. Kata kuncinya dari Pak Menteri, ada dua tadi yang saya tangkap, adalah kita harus ya. Kolaborasi tidak hanya pembangunan kereta Parepare, kolaborasi antara pemerintah pusat, kementerian dan kelembaga yang terkait, bagaimana Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Industri yang Special Economic Zone, dan Kementerian Maritim sebagai koordinator. Bagaimana kolaborasi ini diturunkan secara cepat ya, secara cepat sehingga konektivitas kolaborasi, konektivitas ide, konektivitas kewenangan, konektivitas budget, konektivitas perencanaan semua terintegrasi ya. Nah ini salah satu kata kunci kolaborasi. Ya. Kemudian integrasi, setelah bekerja sama mengintegrasikan ya. Nah mengintegrasikan itulah salah satu impact kalau ini terjadi. Biasanya nanti Pak Prakoso lebih fokus kepada Makassar Port, Pelindung 4 ya, bahkan mengintegrasikan jalan tol ya, setelah sampai Makassar kalau kargonya bagaimana? Apakah barang harus berdiri di Garonggong atau barang sampai Makassar lalu dari Makassar masuk ditampung di Makassar Newport, di mana di sana ada klaster ya. Dengan makin jadinya Makassar Parepare itu juga akan memaksimalkan size dari pelabuhan Makassar. Misalnya di klaster industrinya makin berkembang. Kemudian klaster bongkar muatnya makin besar size-nya. Klaster ekspor import directly-nya, gateway-nya makin besar. Nah, ketiga size port inilah membuat daya competitiveness port di Makassar akan makin baik dibandingkan mungkin tempat-tempat yang lain. Nah, itulah satu inti kata kunci adalah kolaborasi antara tadi BUMN Pelindo, BUMN PT KAI, dan Pemda. Makanya Kadif Transportasi hadir, nanti akan membaca, mempercepat sebagai konektivitas. Gitu ya. Intinya connectivity membuat ada akses, membuat ada mobilitas. Tapi ingat, ekonomi kita adalah ekonomi pasar dan non-pasar. Ada yang formal, ada yang informal. Ada yang korporasi, ada yang kerakyatan. Tugas kita adalah jangan membuat decoupling, tapi menyatukan dalam konteks kolaborasi dan integrasi tadi. Nah, itu kata kunci yang saya lihat, sehingga terima kasih proyek Makassar Parepare, bagian dari suatu riset yang akademik saintifiknya ada, kemudian dari sisi policy-nya ada, tapi kita
supaya tidak decoupling cara pandangnya antara pusat, provinsi, kabupaten, gitu ya, dan masyarakat harus dilakukan. Sosialisasi terus harus dilakukan. Studi ini harus mensosialisasi kepada masyarakat terstruktur, ya, supaya tahu bahwa proyek itu bermanfaat betul bagi kita semua. Amin. Bu Nana, itu aja. Thank you. Terima kasih banyak Prof. Wihana atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan sangat penting untuk membawa kita ke titik diskusi ini. Tadi Prof. Wihana dan Pak Menteri sangat menekankan tentang perlunya kolaborasi dan koordinasi yang baik untuk agar layanan dari kereta api ini baik berupa barang maupun penumpang dapat berjalan dengan efektif. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Prakosa ya tentang freight in, karena kereta ini kita lihat tadi akan berakhir atau berawal di Makassar Newport. Pak Prakosa, bagaimana kehadiran jalur kereta api di Sulsel ini bermanfaat secara optimal untuk memperbaiki logistik dan rantai pasok, Pak? Terima kasih Ibu Nana. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Betul apa yang disampaikan Pak Wihana dan Bapak Menteri bahwa perlu adanya konektivitas kemudian akan membentuk akses akan terjadi mobilitas dan kemudian kegiatan ekonomi akan berlangsung dengan baik. Mohon slide ditayangkan. Pada saat ini Pelabuhan Makassar ini telah melayani lebih dari 700.000 TEUs dan 11,5 juta ton barang non-peti kemas. Sebagian besar melalui pelabuhan existing karena Pelabuhan Makassar Newport masih dalam tahap pelaksanaan. Nah, di slide ini adalah layout Pelabuhan Makassar Newport yang akan dibangun oleh Pelindo 4 di Makassar. Pelindo 4 membangun Pelabuhan Makassar Newport ini dilakukan sejak tahun 2015 dan direncanakan akan beroperasi penuh pada awal 2023. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada notasi 1A. Ini pelabuhan ini nanti akan memiliki panjang 1A itu 1.000 meter, kemudian ditambah 2A 600 meter. Jadi pada saat tahun 2023, Pelindo akan memiliki pelabuhan baru sepanjang 1.600 meter dengan area 120 hektar. Dengan fasilitas ini, pelabuhan yang memiliki kedalaman minus 16 meter, maka Pelabuhan Makassar Newport akan mampu melayani sampai dengan 2,6 juta TEUs dan 40 juta ton barang non-peti kemas. Ini artinya menjadi 4 kali lipat dari angkutan yang ada di Makassar pada saat ini. Kehadiran jalur kereta api yang berada di sebelah pelabuhan, jalur kereta api nanti akan berada di notasi 3G. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada warna hijau di atas warna merah. Ini nanti akan ada stasiun kereta api. Pada saat beroperasi penuh nanti pada tahun 2023, Pelabuhan Makassar akan melayani kurang lebih 1 juta TEUs. Apabila kereta api ini hanya melayani semen tenasa yang saat ini 350.000 ton di Pelabuhan Makassar, maka peran kereta api ini masih sangat kecil. Dengan asumsi bahwa satu kontainer bisa mengangkut 20 ton, artinya 350.000 TEUs ini setara dengan 17.000 box. Sementara peti kemas yang dilayani di pelabuhan ini 1 juta. Artinya ini masih 1,5% angkutan kereta api yang akan melayani di Pelabuhan Makassar Newport. Padahal kalau kita melihat target rencana induk nasional pada tahun 2030, ditetapkan bahwa share angkutan barang melalui kereta api adalah 17%. Artinya ini masih ada PR bagaimana meningkatkan 1,7 menjadi 17%, 10 kali lipat dalam 10 tahun. Namun demikian kami melihat bahwa meskipun estimasi proporsi muatan melalui angkutan kereta api pada tahap awal masih kecil,
Namun potensi meningkatkan proporsi tersebut sesuai target rencana induk nasional yang ditetapkan mungkin bisa tercapai dengan melihat fakta-fakta yang ada. Angkutan barang peti kemas yang dilakukan oleh pengguna jasa di Makassar ini, 55% adalah melalui sisi utara, melalui ke arah Parepare, Maros, dan Baru. Artinya, seandainya dari 55% itu diambil sepertiganya saja, 17% tentunya bisa tercapai. Itu yang satu. Yang kedua, Semen Tonasa pada saat ini mengerim semen untuk tujuan ekspor dan ke arah wilayah timur melalui pelabuhannya sendiri di Biringkasi. Pelabuhan ini sayangnya hanya memiliki kedalaman 11 meter yang hanya dapat melayani kapal dengan ukuran 40.000 ton. Nah, apabila Tonasa ingin mengirim muatan lebih dari 40.000 ton ini, Tonasa harus melakukan ship-to-ship transfer, melakukan pemindahan barang di laut. Tentu saja hal ini berbiaya mahal. Dan untuk mengantisipasi itu, Pelindo 4 sudah menawarkan Semen Tonasa untuk memindahkan aktivitas muat dari Biringkasi ke Makassar yang saat ini memiliki kedalaman 16 meter. Nah, ini yang kami tawarkan adalah di warna biru 2B. 2B ini adalah untuk multi-purpose. Kalau yang 1A, B, C ini untuk peti kemas. Tapi tentu saja seperti yang disampaikan Prof. Vihana tadi, masih banyak industri-industri lain yang bisa dikembangkan di Makassar. Antara lain seperti rumput laut yang telah dibahas 2 hari yang lalu, maupun industri-industri yang mungkin akan tumbuh seiring dengan adanya lintasan kereta api ini. Sehingga target 17% sesuai dengan rencana induk nasional ini masih memungkinkan untuk dicapai. Demikian. Terima kasih banyak Pak Prakosa atas penjelasannya. Tadi Bapak menekankan bahwa sebetulnya kapasitas Pelindo itu masih jauh lebih besar dan memungkinkan adanya dapat menampung lebih banyak lagi logistik ya barang untuk dikirim lewat Pelindo 4. Saya ingin beralih ke Pak Rafa, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. Pak Rafa, tadi sebagaimana kita tahu ya bahwa kereta api ini adalah untuk barang dan jasa, dan untuk memberikan layanan yang efektif sebetulnya harus terhubung baik dengan sistem transportasi lainnya, baik di tingkat kabupaten, kota, dan baik di tingkat kabupaten maupun kota. Bapak sebagai Kepala Dinas Provinsi Perhubungan, bagaimana siapa yang memikirkan hal ini, Pak? Bagaimana peran Dinas Perhubungan dan juga pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini? Ya, terima kasih Ibu Nana. Kami ada sedikit PowerPoint untuk kami share. Katanya tertutup screen-nya. Oke. Bisa dikasih host ya, co-host. Sambil jalan Bu Nana ya. Iya, silakan Pak. Dan saya hormati Pak Prof. Vihana dan Pak Prakoso bahwa apa yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ini memang sama juga yang intinya akan menjadi bagian dari apa yang ingin kami sampaikan, tetapi kami fokus kepada yang sesuai dengan pertanyaan Ibu Nana. Bahwa peran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang sering kami sampaikan bahwa kereta api ini adalah ikon provinsi yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan dari sisi dari sisi penumpang tentunya ada beberapa potensi yang dapat kami sampaikan bahwa kereta api ini tentu melintasi beberapa
ada beberapa pelabuhan yang akan terkoneksi. Tadi sudah disampaikan ada Makassar Newport, kemudian ada nanti pelabuhan Garongkong. Dalam tahapan pembangunan, tahap awal diproyeksi bahwa pelabuhan Garongkong akan operasional, akan tersambung, terkoneksi tahun 2021. Saat ini memang seluruh akses pembangunan dipacu oleh teman-teman dari Kementerian Perhubungan. Nah, next. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa potensi terkait dengan yang angkutan itu, bahwa di Parepare, Bu Nana, itu ada kurang lebih bangkitan 500.000 orang per tahun peningkatannya. Kemudian dari akses sisi darat sendiri yang melewati jalur Pare ini tahunnya itu kurang lebih, setiap hari itu ada kurang lebih 26.000 orang atau mobil penumpang yang melewati akses Makassar Pare. Kemudian ini akan berdampak besar bagi peningkatan atau penggunaan jalur kereta api apabila telah selesai nantinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu dengan angkutan barang yang kita harapkan nanti dari potensi yang ada, bahwa ada kapasitas produksi di Sementona saat ini yang kita harapkan kurang lebih 6,18 juta ton tiap tahun. Itu potensi ini didistribusi ke beberapa wilayah di Indonesia bagian timur, dan juga ada ekspor yang sudah disampaikan oleh Pak Prakoso tadi, itu tujuannya ke Kamboja, Vietnam, Filipina, Afrika, Bangladesh, Madagaskar, Malaysia, Singapura, dan Timur Timur. Dan tentu berpotensi apabila kereta api nanti ini terkoneksi dengan pelabuhan Makassar Newport dan Garongkong, tentu akan meningkat lagi secara signifikan ekspor ke beberapa negara. Nah, di Semen Bosowa sendiri itu produksinya 22,5 juta ton per tahun, dan ini juga kita berharap ke depan itu akan mampu menjadi membackup semen di Indonesia bagian timur, dan tentu berpotensi juga untuk menjadi ekspor, karena terkendala dengan tentu kesiapan angkutan yang akan lebih efisien kalau melewati jalur kereta api. Nah, potensi lain yang tentu perlu kami sampaikan dari sisi perikanan laut atau rumput laut yang juga sudah disampaikan tadi, potensi-potensinya memang sangat besar, terutama ada dari sektor pertambangan yang kita harapkan nanti bisa menjadi primadona untuk dijadikan ekspor apabila kereta api ini sudah rampung. Nah, ya. Kemudian potensi bangkitan selanjutnya, kita sangat berharap bahwa juga bisa memaksimalkan potensi industri yang ada di Sulawesi Selatan, yang 2018 itu nilai produksi 705 miliar. Kemudian dampak yang timbul tentu bisa kita pastikan bahwa meningkatkan aksesibilitas di pusat produksi ke outlet-outlet pemasaran seperti di Makassar, kemudian meningkatnya keterlibatan fungsional antar kawasan, antar kota, antar desa, dan tentu mendukung misi pengembangan Pulau Sulawesi. Kemudian dari sisi dukungan terkait dengan aksesibilitas transportasi, kita juga sudah berupaya untuk menyampaikan ke teman-teman di kabupaten kota bahwa beberapa stasiun yang nanti tentu akan terpapar di wilayah yang dilintasi oleh kereta api seperti di Maros, Pangkep, Barnu, Parepare, dan Makassar. Kita berharap ada moda transportasi yang bisa mengakses langsung dan
memfasilitasi dari Pemprov untuk mendorong teman-teman di daerah, terutama Pemprov sendiri akan mengambil bagian untuk meningkatkan aksesibilitas itu. Saya kira ini Nana yang di awal nanti kita Terima kasih banyak Pak Kadis atas penjelasannya. Saya ingin beralih ke Pak Hendra. Pak Hendra bisa on ya videonya. Pak Hendra, tadi setelah melihat paparan dari 3 narasumber kita ini, sebetulnya pembangunan di Sulawesi Selatan ini sangat menggairahkan. Banyak sekali peluang yang dapat kita manfaatkan untuk, terutama untuk masyarakat miskin atau masyarakat marginal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bagaimana pemerintah provinsi dan juga TGUPP melihat hal ini, Pak Hendra? Ya, terima kasih Ibu Nana. Jadi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ibu Nana? Ya, kedengaran Pak Hendra. Terima kasih. Ya, siap ya. Alhamdulillah sudah beberapa pemaparan dari 3 narasumber. Jadi kami akan memberikan beberapa komentar terkait apa yang di dalam pertanyaan dan sesuai dengan mengkonekkan apa yang telah disampaikan narasumber sebelumnya. Ya, sebagai kapasitas sebagai tim TGUPP, tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, ini saya kira sangat penting karena disampaikan tadi juga bahwa target kita itu dari awal 2021. Ya, namun melihat kondisi lapangan yang sekarang itu sudah bergeser 1-2 tahun berikutnya. Oleh karena itu, dalam hal ini kami mencoba melihat dari sisi bagaimana percepatannya. Nah, oleh karena itu, langkah awal bagaimana melihat dari segi tata ruang, ya, kesesuaian tata ruang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi lahan. Nah, lahan ini alhamdulillah melalui bentuk sinergitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sampai hari ini itu beberapa titik telah dilakukan. Nah, kita juga membagi 2, lahan di mana yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dan lahan karena status hutannya. Ya, alhamdulillah pendekatan yang telah dilakukan dengan dari segi kehutanan, ya, seperti apa yang ada di daerah Pangkep, itu alhamdulillah hari ini sudah berproses dan bisa selesai. Nah, saya kira ini langkah awal, karena kenapa? Mengenai lahan ini kita melihat secara parsial progresnya. Nah, karena kenapa? Nah, ini yang menjadi menjadi tantangan, menjadi PR bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Nah, kemudian ya, saya dulu. Lanjut, Pak. Halo, Pak Hendra. Suaranya mute, Pak. Suaranya mute. Oke, barangkali sambil menunggu Pak Hendra bergabung, Prof. Vihana, saya ingin kembali ke Prof. Vihana. Prof, bagaimana saya kira para masyarakat di Sulawesi Selatan sangat excited nih, Prof, menunggu. Tadi Prof menjelaskan bahwa tahun depan insya Allah April. Maaf, ada sedikit ini. Ya, sekarang saya lanjut. Nanti saya kembali ke Pak Hendra sebentar aja. Ini Prof, kita sekarang berbicara mengenai penumpang masyarakat di Sulawesi Selatan ini sedang menunggu bahwa tadi April 2021 antara Taneteri Lau dan Palanro sudah akan jalan untuk kereta penumpang. Kemudian fully berjalan itu Desember 2023. Nah, untuk berjalan efektif kan Pak mesti ada keterjangkauan, kemudian ada kebijakan juga desain dari infrastruktur itu inklusif termasuk orang tua, orang cacat maupun anak-anak. Apakah itu sudah juga dipikirkan matang-matang, Prof Vihana? Ya, terima kasih. Ini vitamin buat Kemenhub ya, masukannya. Sebagai vitamin itu dalam arti kita sedang mempersiapkan yang namanya livability transportation ya. Memang inklusif itu nanti mulai dari masyarakat dari rumah itu sudah punya tiketing yang inline dengan apa dia kenakan. Misalnya dari rumah ada angkudes, angkutan desa. Dari desa ada angkutan korporasi sampai ke stasiun, dari stasiun diangkut lagi dan seterusnya. Ya, kita sedang memikirkan sistemnya. Digital solusinya memang sedang assembly
seamless transportasinya sedang dibuat. Tapi yang penting ini adalah trustworthiness juga. Apa yang kita lakukan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, masyarakat sebagai social capital melakukan trustworthiness untuk memperbaiki sistem ini gitu ya. Kalau faktor produksi transportasi yang sudah berjalan, dari sisi masyarakat kepercayaan, apalagi ini pandemi, sehingga protokol kesehatan membuat masyarakat aman menjalankan jalur yang sudah ada. Kemudian 3M atau dan seterusnya protokol kapasitas dan lain-lain dilakukan, mungkin lama-lama akan menjadikan transportasi menjadi dipercaya ya. Nah, yang paling penting memang kondisi pandemik ini masyarakat mengalami yang namanya penurunan daya beli ya. Disposable income-nya turun, karena penghasilannya turun, karena kontraksi ekonomi tadi. Nah, yang harus distimulus selain ini ya mungkin harus ada subsidi. Seolah-olah supply-nya dikasih pen, penguatan ekonomi nasional, tapi dari si buyer juga harus ada stimulus ya, stimulus. Nah, ini yang harus kita sedang cari. Mungkin studi ini akan menjadikan nanti Pak Wayan yang ahli IT atau ahli logistik, bagaimana ini mempertemukan perilaku sebelum ada pandemik dan setelah ada pandemik, mana yang perlu stimulus insentif, apakah sisi keretanya atau sisi penumpangnya atau masyarakatnya. Nah, masyarakat tentunya harus di-create ada usaha UMKM ya, yang mana bisa membawa adanya faktor produksi melalui jalur pari-pari itu. Mungkin itu Bu, jadi nggak semuanya tergantung pemerintah, tapi juga multi stakeholder termasuk dari masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih banyak Prof. Wihana. Kita masih punya 7 menit. Pak Hendra, saya ingin kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra, tadi kan Prof. Wihana dan Pak Menteri itu selalu menekankan bahwa akan ada peluang yang besar untuk masyarakat Sulawesi Selatan, dan Prof. Wihana juga menyebutkan ekonomi kerakyatan versus ekonomi korporasi. Tadi saya kira kita banyak membahas mengenai ekonomi korporasi. Sekarang saya ingin kembali ke ekonomi kerakyatan. Bagaimana pemerintah Sulawesi Selatan ini menyiapkan masyarakat termasuk lapangan kerja informal, membekali mereka dengan pendidikan atau skill dan memberikan mereka akses informasi sehingga mereka dapat juga ikut merasakan manfaat dari kereta api ini, Pak Hendra. Ya, betul Ibu. Jadi pertama kita harus meyakinkan masyarakat bahwa sejauh berapa besar efek positif, efek ekonomi dengan kehadiran kereta api ini. Ya, oleh karena itu langkah awal bagaimana ada edukasi. Ini edukasi menyampaikan ke masyarakat seberapa besar pentingnya dan apa yang harus dilakukan setelah ada kereta api ini. Nah, namun tidak memaksa langsung begitu kepada masyarakat, tetapi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus hadir di dalam hal mensinergikan, mengkonektivitaskan. Seperti apa? Ya, perlu kita tahu sekarang dengan percepatan pembangunan dengan kawasan ekonomi khusus, salah satunya itu adalah di daerah Barlo, itu Garongkong, kawasan ekonomi khusus industri. Oleh karena itu, saya yakin dengan perencanaan yang matang ini akan membuka lapangan kerja, akan membuka investasi di daerah itu, sehingga bagaimana melibatkan masyarakat. Nah, yang kedua, beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal pengembangan ekonomi, yaitu ada namanya pembangunan rest area ya berbasis Michino Eki di sepanjang jalan provinsi yang akan terkoneksi dengan jalur kereta api ini. Ya, saya kira dengan adanya ini rest area ini, maka masyarakat di sekitar itu akan menjadikan sebagai etalase produk oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Barlo, Pangkep dan sekitarnya. Nah, oleh karena itu untuk mensupport itu, pembangunan infrastruktur yang kita harus lakukan adalah bagaimana membangun jalan-jalan yang menjadikan intermoda menuju jalur-jalur kereta api ini. Ya, satu, bagaimana mengkonekkan antara seperti Kabupaten Pangkep dengan Bone, dengan Sulawesi Tenggara, dengan membangun ruas jalan yang mengkonekkan dengan jalur kereta api yang terkonek dengan Tonasa. Nah, ini. Sehingga dengan pembukaan akses-akses baru di daerah-daerah sepanjang Pangkep menuju Bone, ini terjadi roda pertumbuhan ekonomi baru. Masyarakat lokal di situ akan terkonekkan. Sehingga dengan percepatan transportasi ke kota,
seperti dari masyarakat dari baru daerah pegunungan, pangkep daerah pegunungan, dengan membuka kita akses, saya kira ini akan memberikan efek yang lebih besar. Nah, itu. Kemudian bukan hanya itu, bagaimana mengkonekkan jalur-jalur antara Bardo dengan Sopeng ya sebagai destinasi wisata di daerah Sopeng, sehingga ini memberikan ruang-ruang dengan bagaimana ke Makassar, bukan hanya dengan melewati bagaimana menggunakan transportasi seperti kendaraan umum, tetapi bagaimana interkonektivitas dari Makassar menuju Baru bisa menggunakan dengan kereta api, dan di situ menjadi jalur sistem dari kereta api melalui Sopeng, melalui transportasi darat, sehingga ruang-ruang yang kita buka, jalur-jalur darat yang kita buka ini otomatis akan terjadi pertumbuhan ekonomi baru. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sedangkan di satu sisi dari segi ekonominya itu tadi edukasi dan bagaimana pemberdayaan UMKM, menstandarisasi. Provinsi hadir bagaimana menstandarisasi produk-produk yang ada di sepanjang daerah-daerah zona pengembangan jalur kereta api ini. Karena kenapa? Mau tak mau ke depannya masyarakat atau penumpang dari jalur dari transportasi udara itu akan connect dengan kereta api. Bagaimana pelabuhan dengan kereta api, bagaimana bandara kereta api, sehingga ini terkait konektivitas. Dan ini saya kira dengan terbukanya konektivitas membuka ruang-ruang UMKM untuk berkembang di situ. Tetapi perlu diingat bagaimana menstandarisasi, bagaimana memberikan edukasi. Nah, ini PR kita bersama, Ibu Nana. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hendra. Kita sudah sampai di penghujung waktu, mohon maaf. Tapi saya ingin kembali satu kali lagi ke Prof. Wihana. Prof. Wihana, untuk pembangunan kereta api ini kan sangat mahal ya, dan juga tentu membangun sistemnya sangat kompleks. Bagaimana Prof memitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi? Terima kasih. Memang yang namanya kereta api di semua negara itu masih banyak subsidi ya, ada investasi, ada subsidi pemerintah ya. Nah, kalau memang di urban, di perkotaan nilai ada kereta api yang ada subsidi, yang ada perintisnya gitu kan. Nah, ini tanggung jawab pemerintah gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam strategi itu harus diciptakan kerjasama. Kalau ada PPP kan public-private partnership antara pemerintah dengan pihak ketiga. Tapi juga bisa juga antara masyarakat ya. Masyarakat bisa terlibat dengan pemerintahnya. Optimalisasi aset, tapi masyarakat bisa menyewa, bisa menggunakan sebagai instalase tadi, instalasi. Jadi memang intinya walaupun mahal, yang penting adalah investasi di transportasi kereta itu harus memperluas, membuat inklusif opportunity ekonomi semua gitu. Tidak kelompok-kelompok pemangku di dalam pemanfaatan kereta api itu. Makanya diciptakan satu tim bersama yang bisa memonitor proses deliver ya, proses perencanaannya, proses implementasinya, proses hasilnya, proses change of outcome-nya, baik langsung dinikmati pemerintah, baik yang langsung dinikmati oleh korporasi, juga baik yang dinikmati oleh masyarakat. Saya setuju banget kalau memang tidak terjadi decoupling antara sektor informal milik masyarakat lokal dan sektor formal milik korporasi. Nah, ini tugas kita bersama, bagaimana risiko-risiko misalnya masyarakat termarginalisasikan, yang punya tanah akhirnya terbuang, yang punya usaha, nah itu diberi kesempatan ya, kesempatan untuk balik. Makanya harus inklusif, opportunity economy value-nya supaya tidak dinikmati oleh kelompok-kelompok yang lebih sedikit. Mungkin itu. Ya, terima kasih Prof. Sebelum berakhir saya ingin Pak Prakosta ada pesan harapan 30 detik Pak, dan Pak Arafa juga nanti berbagi. Terima kasih Bu. Apa harapan besarnya Pak? Ini Bu, untuk mewujudkan transportasi yang secara utuh terintegrasi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Prof. Wihana. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan integrasi. Artinya
Pelindo sendiri tidak bisa berbuat banyak tanpa ada peran dari misalnya komoditas, pelaku komoditas, kemudian perundang-undangan, sarana infrastruktur yang dilakukan oleh yang lain, jasa marga, kereta api, kemudian IT, terus termasuk juga penyedia jasa infrastruktur. Terima kasih, Bu. Pak Arafah, 30 detik. Apa harapan besarnya Pak Arafah? Iya, makasih Bu Nana. Kami sangat berharap kereta api Makassar Pare ini bisa cepat selesai. Kami bermohon dengan sangat kepada Kementerian Perhubungan untuk mensupport bisa-bisa anggaran biar schedule 2021 bisa kita nikmati kereta api ini. Karena ini memang harapan masyarakat Sulawesi Selatan dan tentu yang dilintasi oleh kereta api Makassar Pare. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua bahwa kami tentu pemerintah provinsi akan mensupport apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk Penlog untuk Maros menuju MNP itu kita siap dan memang sudah mengantisipasi dari awal. Kita berharap ini juga secepatnya bisa dihadirkan jalur kereta api Maros ke Makassar Import. Kemudian terakhir Bu, kami ingin di tahap awal kalau bisa ada subsidi untuk masyarakat kita yang menikmati jalur kereta api ini, terutama penumpang, supaya di masyarakat kita itu bisa beralih dari angkutan kendaraan ke kereta api. Saya kira ini yang kami sampaikan. Terima kasih, Nana. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Hendra, Pak Prakosa, Pak Arafah, Prof. Wihan. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam forum diskusi kita pagi ini. Saya kira saya tidak perlu menyimpulkan karena kita sudah lewat waktunya, tapi tentu ini adalah juga harapan bersama sehingga kehadiran kereta api ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang beruntung.